Di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diriku sendiri. Inilah yang dimaksud kafir, terhijab, terbelenggu, yakni tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada makhluknya, tidak percaya Tuhan itu lebih wujud daripada wujud makhluknya, tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih hidup daripada hidup makhluknya. Itulah kita semua selama ini, umat manusia, termasuk saya juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti terkena kematian. Jadi manusia yang merasa hidup, lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, pasti mati. Apa yang dikatakan mati? Bukan mati badannya, tapi mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Berarti kita semua termasuk saya selama ini sudah mati. Jadi kapan hidupnya manusia? Hidupnya manusia seperti Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yakni ketika Mi'raj bertemu Tuhannya, itulah yang dikatakan hidup. Ketika hanya Allah yang hidup, ketika hanya Allah yang wujud, ketika hanya Allah yang berkuasa di dalam hatiku, ketika hanya Allah yang hadir di dalam hatiku, itulah hidup, itulah alam baqo, itulah hari akhirat. Itu ketika yang mati ini sudah bangkit kembali kepada Tuhannya, ketika yang mati ini sudah lillahi ta'ala, daripada linasnya, linafsinya selama ini. Jadi bila perjalanan kehidupan kita sendiri menyimpang jauh, kafir dari kehidupan, dari hati Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sama, kafir, tidak percaya bahwa hanya Allah lah yang menggerakkan Muhammadnya, bahwa hanya Allah lah yang menggerakkan, yang menguasai kita. Ya mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad? Wong hati kita lebih persis seperti hatinya Fir'aun. Bagaimana mungkin kita berharap-harap syafaat? Bagaimana mungkin kita berharap-harap keselamatan, sedang hati kita tak mau selamat, sedang hati kita hanyalah mengungguli Tuhan daripada kita kembali kepada Tuhan. Yakni harkat martabat kita lebih tinggi dari Tuhan selama ini daripada Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Kita yang merasa ada, Tuhannya goib. Kita yang merasa wujud, Tuhannya tak jelas selama ini. Hanya bayang-bayang saja, hanya mimpi-mimpi saja selama ini. Kita pintar berdialog tentang ketuhanan. Kita pintar berdialog tentang Nabi Muhammad. Tapi hati kita kufur terhadap mereka selama ini. Apakah kita sudah menyadari itu, wahai sahabat-sahabatku? Jadi bangunlah, bangun dari mimpi-mimpi kita yang selama ini kita di dalam bertuhan dan di dalam beragama selama ini hanya mimpi saja. Mimpi nyembah, tapi yang disembah awake dhewe. Mimpi berbakti, tapi yang dibakti hanyalah iblis dan setan selama ini. Kenapa? Karena Tuhannya ndak ada. Kenapa? Karena Tuhannya goib selama ini.
Jadi bagaimana mungkin kita bisa berhubungan antara hamba dan Tuhan? Bagaimana mungkin kita berhubungan kaulolan Gusti, sedang kita selama ini selalu jadi Tuhan di dalam hati kita, selalu jadi Raja di dalam hati kita, selalu jadi Allah di dalam hati kita. Sedang Allah, sedang Tuhan kita jadikan hamba sahaya saja, kita jadikan budak-budak saja. Apa itu hamba? Hamba tak ada, Allah ditiadakan. Hamba goib, Allah digoibkan. Sebenarnya siapa sih yang wujud itu? Kalau menurut agama apapun itu, apalagi agama Islam, yang semestinya wujud itu kan ya hanya Allah. Bila seluruh manusia mengaku dirinya beragama, bila seluruh manusia mengaku dirinya bertuhan, berarti yang lebih wujud daripada dirinya kan Tuhan yang telah menciptakannya. Bukan malah diri kita yang lebih wujud daripada Tuhan. Ketika diri kita lebih merasa wujud daripada Tuhan, maka tersesatlah kita. Kita telah disesatkan, kita telah diselewengkan oleh iblis dan setan, supaya kita jadi Tuhan sendiri, supaya kita kafir kepada Tuhan, supaya kita kafir kepada Nabi Muhammad, supaya kita kafir kepada ayat Allah. Selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan di dalam hati kita kan hanyalah diri kita. Dan yang kita saksikan hanyalah ayat-ayat kita sendiri, ayat-ayat cerita kehidupan kita sendiri yang lebih kita saksikan daripada ayat-ayat Allah, daripada menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Karena kita tak pernah bersyahadat, karena kita tak pernah bertemu Allah dan bertemu Muhammad Rasulullah, maka jangan harap kita bisa selamat di dalam kehidupan ini. Karena sejatinya selama ini kita kufur, kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kita tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikannya, karena kita tidak pernah bertemu dengannya. Akhirnya kita menjadi sekutu-sekutunya setan, kita akhirnya mensekutukan Allah di hati kita. Akhirnya kita menyerupai Allah, menjadi Allah. Akhirnya kita membuat kerajaan-kerajaan sendiri di dalam hati kita seperti kerajaannya Allah. Kita yang jadi Tuhannya. Rasulnya badan-badan ini. Disuruhnya Rasulnya, hai badan, ayo kita duduk. Hai badan, ayo kita berdiri. Hai badan, ayo kita makan. Hai badan, ayo kita bekerja. Hai badan, ayo kita ke sana dan kemari. Seolah-olah kita selama ini telah mengadakan tandingan-tandingan Tuhan. Lepas kufur, terhijab dari Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita berharap keselamatan? Selamat kembali kepada Tuhannya. Wong di dalam hati kita kembalinya hanya kepada syaitan, kembalinya hanya kepada hawa nafsu saja. Maka selama ini kita tersesat jauh di dalam kekufuran itu sendiri daripada jalan kepada juru selamatnya. Siapa? Tuhan itu sendiri. Di dalam beragama dan bertuhan kita selama ini hanyalah mimpi memeluk agama, mimpi cinta Tuhan, mimpi cinta utusan Tuhan, sehingga kita banyak solawat-solawatan,
Meskipun hati kita kufur, banyak solawat-solawatan. Kira-kira diterima ndak solawatnya? Kira-kira diterima ndak zikir-zikirnya? Kira-kira diterima ndak ibadah-ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, duhanya, puasanya, doa-doanya? Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Sementara diri kita lebih wujud daripada wujud Tuhan. Sementara diri kita lebih hadir daripada kehadiran Tuhan. Diri kita merasa yang paling hidup daripada kehidupan Tuhan. Diri kita merasa yang paling nyata selama ini daripada nyatanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa diterima apapun yang kita kerjakan, sementara kita ambil sendiri apa yang kita kerjakan, sementara kita akui sendiri apapun yang kita kerjakan, sedang Allahnya goib. Mana mungkin yang goib bisa menguasaiku? Mana mungkin yang goib bisa menggerakkanku? Bagaimana mungkin yang goib bisa melihatku di dalam hatiku? Kita selama ini hanya merasa diri kita lah yang tahu diri kita. Allahnya tak ada. Itulah bukti nyata bahwa kita semua umat manusia selama ini masih kufur. Tidak pernah tahu hubungan antara hamba dan Tuhannya, tidak tahu hubungan kaulo lan Gusti, tidak tahu antara Allah dengan manusianya. Karena Allahnya dikatakan goib, ya selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Bila kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, apakah itu dikatakan bertuhan? Itu semua hanya mimpi saja. Kita lebih bisa menyaksikan diri kita daripada menyaksikan pencipta diri kita di hati kita. Marilah kita sadari semua, ya termasuk saya. Di sini pun sama-sama belajar. Saya, Anda, semua sama-sama belajar. Belajar apa? Mutu qoblal maut, belajar mati sebelum mati, belajar selamat sebelum menghadapi huru haranya syakaratul maut, belajar mati sebelum dimatikan, belajar mati sebelum kedatangan syakaratul maut. Maknanya kita di dalam dunia ini harus hijrah dari alam yang fana, dari alam kehancuran, dari alam kemanusiaan ke alam yang terang benderang, ke alam baka, alam yang kekal, alam yang abadi, ke alam ketuhanan, yakni hijrah dari linas menuju lillah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan kewujudan diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan hidup diri manusia kita, belajar untuk menghening-heningkan kekuasaan diri manusia kita, agar kita bisa mengheningkan, mengembalikan semuanya kepada lillah. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-59 agar sinkron apa yang dipaparkan tadi dengan dalil atau ayatnya, agar tidak dikatakan membual,
Selama ini kan kita hanya membual saja. Maknanya membual, kita hanya memahami ayat-ayat Allah, hanya memahami bajunya saja, tidak memahami arti yang mutasabihat yang sebenar-benarnya di dalamnya. Jadi akhirnya ya membual, mimpi doang. Ayat yang ke-59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Mari kita kaji makna yang terdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, yang ada di dalam hatinya iman bahwa diriku ini ciptaan Tuhan. Bagi manusia yang merasa dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itulah orang-orang yang diseru oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maknanya bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah, sedangkan Allah yang kita terka selama ini gaib? Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah, selama Allah yang kita terka tidak ada? Bagaimana mungkin kita iman? Yang dikatakan iman itu kan menyaksikan dengan mata kepala, menyaksikan, menghadap, tahu sendiri. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana mungkin juga kita beriman kepada Rasul? Rasulnya sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu, menghadap Rasul? Jika Allah dan Rasulnya semuanya gaib, tidak ada, hanya halusinasi di hati kita saja selama ini. Kenapa? Karena yang lebih wujud. Kenapa? Karena yang lebih ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya, dan sebagai Rasul-Rasulnya setan, Rasul-Rasulnya iblis. Karena kita selalu dirasuli, karena kita selalu diutus dan disuruh-suruh oleh iblis dan setan untuk selalu cinta dunia, agar selalu jauh, agar selalu kufur kepada Tuhannya. Jadi untuk mengaplikasikan ayat ini, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, maka ya kita harus tahu dulu siapa Allah. Maka kita harus tahu dulu siapa Rasul. Jadi secara logika, secara syariat, bila Allah yang kita terka-terka selama ini gaib,
Mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah, sementara Tuhan tidak kita pertuhankan di hati kita, sementara Allah tidak wujud di dalam hati kita, sementara Allah tidak kuasa menguasai kita di hati kita. Mana mungkin kita bisa taat kepada Allah sementara kita yang jadi Allah selama ini.